Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi, jumpa kembali bersama Dea dalam program spesial Leluasa, lebih luas seputar agama. Ya, kembali hadir sajian kajian tarjih bersama dia dan juga bersama Ustadz kita, Ustadz Maksun SHIME. Ya, bersama dengan Cak Sun, insya Allah pada sore hari ini kembali hadir kita menyapa sahabat dengan bincang-bincang kita. Ya, terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ya. Pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan Ustadz Maksun SHIME dalam rencana pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan di minggu lalu yaitu berkaitan dengan bab sholat. Ya. Dan dia sudah bersama dengan Cak Sun. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Oke, alhamdulillah. Apa kabar Cak? Alhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat jasmani dan rohani kita. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Senang sekali kembali hadir di Radio Purnama Sidi Wonosobo yang insya Allah Cak Sun akan membahas mengenai kelanjutan dari kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di bab sholat. Dan pada kesempatan lalu kita sudah membahas berkaitan dengan iktidal. Kemudian kita juga sudah sedikit menyinggung terkait bagaimana sih posisi sujud yang betul menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan juga sebelum kita masuk ke pembahasan, dia ingatkan bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan kami juga melalui streaming di www.jogjastreamers.com ya. Bagi sahabat Purnama Sidi yang mungkin memiliki pertanyaan yang akan disampaikan kepada Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo yang akan disampaikan kepada Ustadz Maksun SHIME, silakan bisa mengirimkan pesan juga melalui kontak person kami Radio Purnama Sidi Wonosobo di 082114149287. Baik, bersama dia dan juga Cak Sun kita akan mulai pembahasan pada sore hari ini, dan kepada Cak Sun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga Muhammadiyah, simpatisan rahimakumullah. Alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali dalam pembahasan, masih melanjutkan pembahasan minggu yang lalu tentang kaifiatus shalah. Minggu yang lalu kita membahas tentang sujud. Baik. Ya, baru pada pembahasan tata cara sujud itu meletakkan lutut dulu atau tangan dulu. Nah, kita baru sampai di sana. Jadi untuk mereview kembali, jadi ketika hendak sujud ya membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Ya. Kemudian sujud. Lah ketika sujud itu seperti apa? Ya kan, posisi lutut dan tangan mana yang lebih dulu? Ya. Maka kalau kita ngikuti putusan tarjih dan ini yang dipilih, bahwa yang dipilih oleh majelis tarjih di dalam posisi sujud itu meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ya. Jadi sekali lagi meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya ya. Jadi ini berkaitan dengan posisi itu. Nah, memang kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah menyampaikan bahwa supaya ketika sujud itu hendaknya meletakkan dua kaki sebelum meletakkan dua tangan sebelum dua lututnya. Ya, ini dari Abu Hurairah. Tetapi oleh beberapa ulama termasuk Ibnul Qayyim, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini ya, yang menyebutkan bahwa
apabila salah seorang dari kamu itu sujud, maka janganlah berdekam sebagaimana unta berdekam. Wal yadok yadahi qabla rukbatahi, tetapi hendaknya meletakkan dua tangannya sebelum dua kakinya, dua lututnya. Hadis ini kata Ibnul Qayyim, hadis ini adalah maklub, hadis yang terbalik matannya, ya. Jadi tidak yang asli, yang matan yang sebagaimana mestinya, bagaimana sama Abu Hurairah itu sama, yaitu apa? Meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Ya, pendapat ini juga disampaikan oleh Imam As-Sun'ani, ya, di dalam Subulus Salam juga mengatakan demikian. Jadi riwayat atau matan dari hadis tentang meletakkan kedua tangan sebelum dua lutut itu termasuk hadis yang maklub, yang terbalik, karena bertentangan dengan hadis dari Abu Hurairah yang lainnya, di mana hadis Abu Hurairah ini mengatakan idza sajada ahadukum falyabtadi birukbatahi qabla yadahi, hendaknya meletakkan atau memulai dua lututnya sebelum dua tangannya. Dan inilah yang kemudian dipilih oleh tarjih berkaitan dengan sujud. Kemudian hal yang lain, ya, berkaitan sujud itu apa? Meletakkan 7 anggota badan, ya, 7 anggota badan ini ke tempat, ya, sujudnya itu, ya. Seperti di dalam satu riwayat bahwa dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'domin, saya diperintahkan sujud di atas 7 a'dom. A'dom itu tulang, ya, ya, ala jabhah, jabhah itu batuk ini, ya. Kemudian wa asyara yadahi ila anfihi, Nabi kemudian mengisyaratkan dengan dua tangannya itu ke hidung. Jadi yang diletakkan itu batuk ini sama hidungnya ini. Jadi ketika sujud itu harus nempel, ya. Kemudian al-yada ini, dua tangan ini harus nempel, ya. Waruk bata ini, dua lutut, ya, juga harus nempel. Wa atrofil qadamaini, dan ujung dari apa namanya, ini apa namanya ini Mbak, apa, tumit. Ya, tumit betul ya, jempolan itu ya. Kalau tumit belakangnya. Belakangnya ya, ya. Mereka telapak kaki. Telapak kaki ya. Nah itu ujung itu memang harus menyentuh. Sehingga ada 7 tempat, ya, 7 anggota badan kita ketika sujud itu harus menyentuh. Ya kan, yang pertama adalah dua tangan, 2, kemudian 2 lutut, berarti 4, kemudian ujung dari apa namanya tadi? Telapak kaki, itu berarti 6, kemudian batu, ya. Sekalipun ada riwayat tidak menyebutkan hidung, ya kan, tapi ada riwayat yang menyebutkan Nabi mengisyaratkan hidungnya ini juga harus menyentuh. Tapi ada juga yang menyebutkan hanya apa, dahinya saja. Nah ini berkaitan dengan sujud, sehingga kemudian ketika sujud kok tidak menyentuh, ya ini menjadi tidak sah menjadi sholat kita itu. Ya. Kemudian posisi tumit, apakah direnggangkan atau dirapatkan? Nah, ini memang hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu tidak ada yang dapat dijadikan hujah. Ya bisa direnggangkan, ya bisa dirapatkan. Ya apa namanya? Kalau dalam pandangan tarjih itu dikatakan ya bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan, ya kan, dengan direnggangkan atau dirapatkan. Ya ini berkaitan posisi itu. Lalu kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa namanya, posisi ketika sujud itu,
hendaknya apa namanya, posisi kedua tangan ini ya harus direnggangkan ya dari lambung dengan mengangkat kedua sikunya. Ya kan? Jadi telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jarinya. Ya, jadi jari-jari nggak megar begini, tetapi ya merapat, yang seajarnya nggak megar tapi cukup merapat ini aja. Ya, dan juga tidak gegem. Baik. Ya, jadi ketika sujud hendaknya merenggangkan kedua tangan dari lambung. Jadi tidak mingkep gitu. Termasuk juga tidak apa namanya, tangan ini diletakkan di tempat sujudnya. Apa istilahnya? Dokrok. Apa ya? Iya, jadi kayak apa nih? Ya, Cak ya. Ya. Antara siku ini ditempelkan ke ininya, ke lantainya itu. Enggak seperti itu. Baik. Jadi posisinya harus diangkat tangan itu. Ya kan, harus diangkat. Kemudian apa namanya, telapak tangan ya, posisi ketika sujud itu sejajar dengan bahu. Ya kan, kemudian jari-jari dirapatkan. Nah, ini berdasarkan dengan satu riwayat dari Abdullah bin Malik bin Buhainata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah SAW itu ketika sholat ya, sujud khususnya itu, Rasulullah itu merenggangkan antara kedua tangannya, rontok di ini ya, diangkat sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Berarti kan ketok dhuwur. Berarti agak itu ya, Cak ya, agak lebar gitu ya. Agak lebar. Cuma ketika sholat jamaah ya tetap menyesuaikan kan, nggak boleh kemudian egois nyikut tetangganya kan gitu ya. Teman sebelahnya ya, teman sebelahnya ya, kena sikut malah repot kan gitu ya. Kemudian riwayat yang lain diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi ya, bahwa Rasulullah SAW apabila sujud, Nabi itu menyentuhkan hidung dan dahinya ya di tempat salat itu. Kemudian Nabi itu wanaha yadahi an janbaihi, Nabi itu merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya. Jadi nanti dibuka ya, dibuka begini ya kan, ya enggak jebebek banget ya, intinya tetap harus menyesuaikan dengan kanan kirinya kan, jangan sampai karena jebobo begini yang kanan kirinya terganggu malah jadi gegeran nanti raido sholat gitu ya, raido sholat nanti malahan. Jadi tetap menyesuaikan, tapi pada poinnya adalah tangan itu tidak boleh diletakkan di tempat sholat itu ya, dari sikut ini, tangan ini tidak kemudian kayak doprok gitu loh ya, gitu ya. Tapi posisinya yang dipegang ini, yang diletakkan itu adalah kafenya ini, dua tangan ini ya. Kemudian ini diangkat, maka dikatakan di riwayat tadi sampai Nabi itu kelihatan putih kedua ketiaknya, itu berarti kan tinggi ya. Ya, sampai sahabat ngerti. Ya, nah tentunya tadi saya katakan ini tergantung pada pas posisi sholatnya itu. Jangan sampai kemudian ganggu yang lainnya jadi sikut-sikutan. Ya. Kemudian meletakkan telapak tangannya sejuru dengan bahunya. Ya, jadi ketika sujud itu, ya, ini kita nggak bisa praktek. Itu posisi jari jemari ya sejajar dengan ininya, nggak terlalu ke depan. Ya kan, ya intinya ya dengan itu. Ini berkaitan dengan posisi tangan. Ya, jadi sekali lagi ketika sujud ini kedua tangan kita buka. Ya, jadi agak dilebarkan, merenggangkan kedua tangan dari lambungnya. Ya, kemudian mengangkat kedua siku, rontok diangkat, tidak didoprok kayak begini. Ya, kemudian telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Khatwa mankibahi. Ya, kemudian jari jemarinya dirapatkan. Ya, tidak genggam, tidak jeber. Kira-kira gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan beberapa
cara sujud ya. Oke, dan Cak Sun nih sebelum kita lanjut ke cara yang lain, ini yang sering kali dia jumpai gitu ya Cak ya. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan nggak sih Cak untuk posisi sujud? Karena beberapa tuh ada yang tangannya tuh posisinya ada yang di depan dada, dan kadang juga perempuan apakah harus sama dengan laki-laki merenggangkan gitu ya Cak ya? Ataukah boleh mungkin tidak begitu renggang seperti itu Cak? Berkaitan dengan hadis-hadis yang kita sebut tadi, ya posisi ketika sujud itu, hadis tadi tidak menerangkan apakah sujud itu ya berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan saja, berlaku semuanya. Ya, tidak menyebutkan secara khusus bahwa nek merenggangkan itu laki-laki, yang perempuan tidak, enggak. Tapi hadis ini berlaku umum. Baik laki-laki maupun perempuan, posisi ketika sujud ya sama. Yaitu apa? Kedua tangannya direnggangkan dari lambungnya, kemudian mengangkat dua sikunya, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahunya. Ya, jadi intinya sebenarnya tangan itu jangan sampai ndoprok, gitu aja sebenarnya. Ya kan, makanya tadi disesuaikan dengan kanan kirinya itu, ya jangan sampai jeber kemudian sampai sikut-sikutan dengan jamaah yang lainnya ini. Karena dalam hadis tersebut tidak diterangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku. Oleh karena itu berdasarkan keumuman hadis ya dapat diterapkan bahwa tata cara sujud yang diterapkan dalam hadis tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi tidak ada perbedaan Mbak Dia. Jadi sama saja. Ya, termasuk tadi meletakkan 7 anggota badan tadi itu, 7 tulang tadi ya. Umbirtu an asjuda ala sabati a'dumin. Aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 tulang. Ya kan? Itu sama, laki-laki dan perempuan sama. Ya kan? Sama saja. Ya, yang pertama adalah jabhah, kemudian adalah 2 tangan, kemudian 2 lutut dan 2 telapak kaki. Ya, jempolnya sebenarnya. Ya, jadi untuk ditekuk begitu ya. Kan ada orang yang susah nekuk. Ya, bagian telapaknya itu ya minimal agak ditekuk, yang memungkinkan bisa kena itu adalah hanya jempolnya saja. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ya sebisa dia menekuk seperti apa, nggak bisa kemudian dipaksakan. Kan ada orang-orang panjenengan wis reso tekuk ya sebisanya. Ini karena ada kondisi tertentu. Jadi kembali lagi, posisi sujud baik laki-laki atau perempuan itu sama saja. Kemudian berkaitan dengan doa, ya berkaitan dengan doa hampir sama dengan beberapa pembahasan kita yang lalu tentang ruku itu. Jadi ketika sujud juga bisa dibaca dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, atau yang lain ya dalam bacaan-bacaan yang lain ya, seperti yang tadi yang di dalam ketika ruku itu membaca Allahumma rabbana bihamdika allahumma firli dan lain sebagainya itu. Ini beberapa riwayat tentang bacaan sujud ya. Jadi ada 3 ya. Ada subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, kemudian subhana rabbiyal a'la, subuhun kudus rabbul malaikati waruh ya. Ini berkaitan dengan sujud. Nah, mungkin ada persoalan begini berkaitan dengan sujud itu. Ada satu riwayat bahwa posisi yang paling dekat antara hamba dengan Kholiknya itu adalah ketika sujud. Maka di dalam hadis itu dikatakan fa'aksirud doa, perbanyaklah doa. Perbanyak doa ini maksudnya apa? Apakah boleh ada tambahan-tambahan doa selain sujud atau seperti apa? Di dalam tanya jawab yang dikelola oleh Majelis Tarjih itu
ya di sana dikatakan fa'aksir doa itu adalah memperbanyak doa sujudnya. Karena ibadah itu sifatnya tauqifi, ya sesuatu yang sudah tidak bisa diada-adakan lagi kecuali ada perintahnya atau ada contohnya. Nah, tarjih itu memahami fa'aksir doa, memperbanyak doa itu adalah doa sujud itu. Ya, kalau kita membaca doa sujud itu subhana rabbiyal a'la yang biasanya 1 kali tambahnya 3 kali. Ya, kalau kemudian kita membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli sekali tambah 2 kali apa 3 kali. Ya, jadi yang diperbanyak fa'aksir doa itu doa sujud itu. Tidak boleh ada tambahan-tambahan doa yang di luar bacaan doa sujud. Ya, karena sholat itu sudah ada ketentuannya dari Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Berkaitan dengan tata cara gerakannya, berkaitan dengan doa-doanya, itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita nggak bisa menambah-nambah. Ya, redaksi hadisnya jelas fa'aksiru doa, bukan menambah doa. Ya, jadi memperbanyak doa ini artinya apa? Ya doa yang sudah ada itu yang biasa dibaca sekali tambah 2 kali 3 kali misalnya gitu. Nah ini berkaitan dengan itu. Lalu kemudian hal yang lain kaitan sujud itu apa? Berkaitan dengan apa? Saya jadi lupa. Saya jadi lupa saya Pak. Doa sujud? Posisi yang paling tadi ya. Yang paling dekat itu kan memang posisi itu ya, fa'asru doa itu, banyak doa itu. Ya, nanti kalau ingat lagi saya lupa saya mau menyampaikan apa ini. Ya, jadi persoalan yang sering kali terjadi berkaitan hadis tadi itu, ya, jadi fa'asru doa itu adalah perbanyak doa itu artinya doa sujudnya. Tidak boleh menambah-nambah doa di luar doa sujud. Ya. Nah, saya kemutan. Seringkali juga terjadi. Biasanya di rokaat yang terakhir itu sujudnya agak diperlama, gitu ya. Sebenarnya di dalam riwayat-riwayat itu baik ketika orang ruku, ketika orang sujud, itu Nabi itu sama semuanya, ya kan. Waktunya sama semua, tidak kemudian rokaat terakhirnya ketika sujud diperlama enggak, ya kan. Jadi waktunya sama semua. Ya kan, bahkan ada misalnya jamaah yang karena ya mungkin mengamalkan tadi fa'asru doa itu, dia bermakmum, imam wis salam, dia masih sujud, gitu kan. Kita masih kadang mendapati begitu karena mengamalkan hadis tadi. Ketika sujud itu fa'asirut doa, perbanyaklah doa itu. Ya ini beberapa persoalan yang berkaitan dengan sujud itu. Memang di dalam kajian-kajian fikih itu, misalnya kalau kita baca di dalam fikih sunnah misalnya gitu ya, ini juga yang biasa dipakai oleh tarjih, itu memang kita mendapati ada beberapa pandangan kaitannya dengan meletakkan 2 lutut sebelum 2 tangan, ya itu juga ada di dalam fikih ada perbedaan itu, ya. Kalau jumhur, ya pendapat jumhur itu berarti kebanyakan istighbabi wati rokbataini qabla yadaini. Kalau jumhur itu menganjurkan, ya meletakkan 2 lutut sebelum 2 tangannya itu. Ini pendapat jumhur. Ya diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Mundir, Imam Nakhai, Muslim, ya bin Yasar, Sofyan As-Sauri, Ahmad Ishaq, ya dan beberapa sahabat Ahlur Ra'yi itu juga berpendapat bahwa dianjurkannya meletakkan 2 lutut sebelum 2 tangannya. Termasuk pandangan Ibnul Qayyim sendiri bahwa Rasulullah SAW itu meletakkan 2 lututnya sebelum 2 tangannya. Nah, ini berkaitan dengan ini. Kemudian ada lagi pendapat Malik, ada Al-Auza'i, ada Ibnu Hazm, itu menganjurkan meletakkan 2 tangan sebelum 2 lututnya. Maka tarjih memilih pandangan yang pertama tadi, yaitu meletakkan 2 lututnya sebelum 2
kakinya. Dua lututnya, mohon maaf ya. Ini berkaitan pilihan-pilihan saja. Jadi ya mungkin saja ada pandangan meletakkan dua tangan sebelum dua lututnya. Ya, ini kemudian hal yang lainnya setelah sujud itu kemudian apa? Ya, bangkit dari sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud ini yang kemudian disebut dengan iftiros. Ya, ada iftiros, ada tawaruk sebenarnya, Mbak. Jadi ada istilah iftiros, ada istilah tawaruk. Ya. Jadi kalau iftiros itu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri itu. Biasanya ini dilakukan di tahiyat awal. Baik. Nah, kalau yang tawaruk duduk menegakkan kaki kanan, menghamparkan kaki kiri, ya, menghampar kaki kiri, ya, di bawah kaki kanan dan duduknya di atas tanah atau lantai. Ini biasanya dilakukan ketika tahiyat akhir. Tetapi ada beberapa ulama berpandangan kalau sholatnya hanya 2 rakaat itu tidak menggunakan tawaruk, tapi hanya iftiras saja. Ini sendiri sudah berbeda. Ya, jadi kalau sholatnya hanya 2 rakaat itu cukup duduk iftiras saja. Ya, tidak tawaruk. Tetapi dalam beberapa riwayat berkaitan dengan hal ini bahwa Nabi itu baik di dalam sholat yang hanya 2 rakaat kalau memang sudah selesai ya pakai duduk tawaruk. Misalnya gitu ya. Jadi sebagaimana tahiyat akhir ya, sekalipun sholatnya hanya 2 rakaat, misalnya sholat subuh atau sholat sunnah misalnya begitu. Dan kita akan mendapati beberapa orang yang melaksanakan sholat sunnah itu ya duduknya duduk iftiras. Ya kan? Ya, jadi ada 2 istilah itu. Jadi kembali lagi ketika selesai sujud, kemudian bangun dari sujud membaca Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian duduk di antara 2 sujud, ya, namanya iftiras. Tadi saya katakan duduk iftiras itu membentangkan kaki kanan, kemudian menegakkan kaki kanan, membentangkan kaki kiri, kemudian kaki kiri diduduki. Ya, ini biasanya disebut tawadhu dan sujud. Lalu apa yang dibaca? Ketika duduk iftiras itu yang dibaca adalah apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini berdasarkan dari riwayat Ibnu Abbas, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini. Nabi itu ketika di antara 2 sujud, yaitu ketika melakukan iftiras itu mengucapkan apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, ini bacaan ketika duduk iftiras, ya. Duduk di antara 2 sujud, ya. Posisi tangan sebagaimana mestinya yaitu meletakkan di faktihi, di mana ini namanya? Petis. Paha. Di pahanya itu, ya. Ini berkaitan dengan duduk iftiras. Kemudian setelah itu sujud sebagaimana sujud yang kedua kan? Nah, ketika mau bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua, ketika mau bangkit itu kan dia harus mengucapkan Allahu Akbar. Tidak langsung berdiri. Jadi habis sujud, ya, kemudian duduk sebentar, seperti duduk iftiras. Baru kemudian bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Ya, jadi tidak tidak langsung berdiri, ya, tetapi dengan apa? Duduk sebentar, ya, lalu kemudian berdiri dengan cara bagaimana? Kedua tangannya ini menekankan di tempat sujudnya. Ya, jadi duduk kemudian menekan itu. Makanya kan wa idza nahadha,
ketika bangkit ya, yang tadi kita bahas itu ketika bangkit maka yang didahulukan adalah dua tangannya sebelum dua lututnya. Ya, jadi ini berkaitan dengan tata cara untuk bangkit dari untuk rakaat yang kedua itu. Ya, jadi yang seringkali kita dapati itu habis dari sujud yang kedua mau bangkit ke rakaat yang kedua itu biasanya langsung. Kemudian bacaannya juga nggak diperpanjangkan, nggak Allahu Akbar, nggak, biasa saja juga. Ya kan, jadi biasa Allahu Akbar itu saja, nggak Allahu Akbar ya, karena mungkin agak panjang kan dari habis sujud ya, enggak. Jadi yang mengucapkan Allahu Akbar atau dia posisinya adalah duduk iftirash dulu, sujud ya, kemudian dia duduk sebentar kayak di iftirash itu, kemudian baru Allahu Akbar. Itu juga bisa ya. Jadi tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi tetap baca Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan, langsung kemudian bersedekap lagi membaca sebagaimana yang awal membaca kalau ngikuti pandangan-pandangan yang lain ya, yang dan ini yang diikuti oleh tarjih harus membaca ta'awud lagi ya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tergantung tadi kembali kepada pembahasan yang awal kita itu ya kan. Nah, saya kira itu dulu Mbak Diah berkaitan dengan iftirash ya, sampai kepada iftirash kita atau sampai kepada kembali kepada rakaat yang keduanya, sama sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sampai kepada tahiyat akhir. Masya Allah. Kira-kira gitu Mbak Diah. Baik. Ya, terima kasih banyak Cak Sun atas penjelasannya pada sore hari ini, rinci dan jelas sekali Cak ya. Insya Allah. Ya, makin semangat aja nih belajar HPT Cak. Dan buat sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda bisa selalu mendengarkan kami di sajian leluasa, kajian tarjih leluasa bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo bersama dengan Ustadz Ma'sun SHIME, insya Allah di setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai dengan selesai ya. Bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini melalui channel YouTube kami di MTTV Channel Wonosobo. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu untuk Anda dan juga sehat selalu untuk Cak Sun. Ya, kami nantikan kembali untuk hadir dan berbagi ilmunya kembali di Radio Purnama Sidi, Cak. Ya, dan sahabat Purnama Sidi, dia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di sajian-sajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.